Pagi itu aku mengantar suamiku ke bandara karena katanya harus dinas selama 5 hari. Setelah itu aku menemani adik iparku yang mengidapkan kerganas untuk berobat rutin. Tapi usai pemeriksaan, ia menggenggam tanganku erat sambil berbisik, "Jangan pulang ke rumah. Suami kakak punya rencana keji." Aku yang masih tidak percaya langsung pulang diam-diam untuk memastikan. Namun saat mengintip dari balik pagar, tubuhku seketika gemetar. Suamiku berdiri di halaman rumah, padahal pesawat yang seharusnya ia tumpangi baru saja lepas landas, dan aku melihat sesuatu yang mengerikan. Ternyata, sebelum masuk inti dari kisah video ini, buat yang sudah subscribe dan like, saya doakan kalian sehat dan diberi rezeki berlimpah ruah. Komen dari kota mana Anda berasal. Semoga bermanfaat dan ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Tonton videonya sampai habis. Namaku Rina. Kalau ada yang bertanya siapa orang yang paling kupercaya di dunia ini, tanpa ragu aku akan menjawab, suamiku sendiri. Selama 5 tahun menikah dengan Dimas, aku selalu percaya bahwa rumah tangga kami baik-baik saja. Memang kami belum dikaruniai anak, tetapi aku merasa itu bukan alasan untuk saling menyalahkan. Dimas selalu terlihat bertanggung jawab. Ia bekerja keras, jarang membentakku, dan selalu berkata semua yang ia lakukan demi masa depan kami. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Jam masih menunjukkan pukul 5 ketika aku mulai menyiapkan sarapan. Dimas harus berangkat ke bandara karena mendapat tugas dinas selama 5 hari keluar kota. Aku memasakkan makanan kesukaannya. Meski sederhana, aku selalu percaya perhatian kecil seperti itulah yang membuat rumah tangga tetap hangat. Saat duduk di meja makan, Dimas tampak terburu-buru. Ia beberapa kali melihat jam tangannya sambil sesekali membalas pesan di ponselnya. Aku sempat bercanda, "Hati-hati ya. Jangan sampai bosmu lebih sering ketemu kamu daripada aku." Dimas hanya tersenyum tipis. Ia lalu mengusap kepalaku sebelum berkata bahwa 5 hari tidak akan terasa lama. Setelah itu ia meminta aku menjaga kesehatan dan jangan terlalu lelah mengurus rumah. Perkataannya terdengar begitu tulus hingga aku sama sekali tidak memiliki alasan untuk curiga. Sesampainya di bandara, aku membantu menurunkan koper kabinnya dari bagasi mobil. Dimas memelukku sebentar sebelum berjalan menuju pintu keberangkatan. Beberapa kali ia masih melambaikan tangan sambil tersenyum. Aku bahkan terus memandanginya sampai sosoknya benar-benar menghilang di balik pintu. Aku tidak tahu kalau itu akan menjadi pelukan yang mengubah seluruh hidupku. Aku langsung meninggalkan bandara menuju rumah sakit tempat adik iparku, Tari, menjalani pengobatan rutin. Tari sudah hampir setahun melawankan kerganas. Sejak ayah mertuaku meninggal, kondisi Tari semakin memburuk. Anehnya, ibu mertuaku jarang sekali mau menemaninya berobat. Alasannya selalu sama, sibuk mengurus usaha keluarga, sedangkan Dimas hampir tidak pernah datang. Setiap kali kutanya, jawabannya selalu pekerjaan. Karena tidak tega melihat Tari berjuang sendirian, akhirnya aku yang rutin mengantarnya setiap kali jadwal kemoterapi tiba. Bagiku, Tari bukan sekadar adik ipar. Ia sudah seperti adik kandung yang tidak pernah kumiliki. Selama perjalanan menuju rumah sakit, Tari lebih banyak diam. Biasanya ia selalu berusaha menghiburku meski dirinya sendiri sedang kesakitan. Hari itu berbeda. Ia hanya memandangi jendela mobil dengan wajah pucat. Sesekali kulihat ia menggenggam kedua tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Aku mencoba mengajaknya berbicara. "Kamu kenapa? Badanmu makin sakit." Tari buru-buru menggeleng sambil memaksakan senyum. "Tidak apa-apa, Kak." Jawabannya singkat, terlalu singkat. Aku mengira ia hanya kelelahan setelah kemoterapi sebelumnya, jadi aku tidak bertanya lagi. Beberapa jam kemudian, pemeriksaan selesai. Dokter mengatakan kondisi Tari masih harus terus dipantau. Tidak ada banyak perubahan dibanding pemeriksaan sebelumnya. Kalimat itu seharusnya membuatku sedikit lega. Namun saat kami keluar dari ruang dokter, kulihat wajah Tari justru semakin pucat. Tangannya dingin. Tatapannya terus melihat ke kanan dan kiri seolah takut ada seseorang yang sedang mengawasi kami. Saat kami hampir tiba di parkiran rumah sakit, tiba-tiba ia menghentikan langkahku. Tangannya menggenggam lenganku begitu kuat hingga aku bisa merasakan tubuhnya gemetar. Ia menatapku dengan mata yang mulai dipenuhi air mata. Lalu dengan suara yang sangat pelan, ia berkata, "Kak, kita cari kontrakan saja. Jangan pulang ke rumah itu lagi." Aku mengernyit bingung. Belum sempat aku bertanya, Tari kembali berbisik dengan napas yang tersengal. "Suami kakak punya rencana keji." Aku hanya bisa menatap wajahnya. Jantungku berdetak semakin cepat.
Sulit bagiku mempercayai ucapan itu. Bagaimana mungkin orang yang baru 1 jam lalu kupeluk di bandara tiba-tiba dituduh ingin mencelakaiku? Namun saat melihat mata Tari yang dipenuhi ketakutan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai merasa ada sesuatu yang selama ini tidak pernah kulihat. Aku memandang wajah Tari beberapa detik tanpa mampu berkata apa-apa. Di matanya tidak ada sedikit pun tanda bercanda. Yang kulihat hanya rasa takut. Aku menarik napas panjang sambil berusaha menenangkan pikiranku sendiri. Kalau memang semua yang dikatakan Tari benar, aku tidak boleh bertindak gegabah. Tapi kalau ternyata ia hanya sedang tertekan karena penyakitnya, aku juga tidak ingin menuduh suamiku tanpa alasan. Aku akhirnya menggenggam tangan Tari. Tunggu aku sebentar. Aku mau memastikan sesuatu. Tari langsung menggeleng pelan. Jangan lama-lama, Kak. Aku takut. Aku mengangguk, lalu membantunya masuk kembali ke ruang tunggu rumah sakit. Aku meminta seorang perawat memperhatikannya sebentar dengan alasan aku harus mengambil obat di apotek. Padahal tujuanku bukan ke apotek. Aku langsung mengemudikan mobil menuju rumah. Sepanjang perjalanan pikiranku benar-benar kacau. Aku berusaha mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin Tari salah dengar. Mungkin Dimas memang sedang stres karena pekerjaan, atau mungkin semua ini hanya kebetulan. Aku terus mencoba meyakinkan diriku sendiri. Namun entah kenapa, semakin dekat ke rumah, dadaku justru terasa semakin sesak. Aku tidak langsung menghentikan mobil di depan rumah. Aku memarkirkannya beberapa puluh meter dari pagar agar tidak terlihat dari dalam. Setelah memastikan keadaan sekitar sepi, aku berjalan pelan menyusuri tembok pagar. Jantungku berdetak begitu keras sampai rasanya bisa terdengar. Aku mengintip melalui celah pagar yang sedikit terbuka. Halaman depan terlihat kosong. Aku hampir menghela napas lega. Mungkin memang aku terlalu berlebihan. Saat hendak berbalik, suara mesin mobil tiba-tiba terdengar dari arah jalan. Sebuah mobil berwarna hitam berhenti tepat di depan rumah. Pintu belakang terbuka. Tubuhku langsung membeku. Dimas turun dari mobil sambil membawa koper kabin yang tadi pagi kubawakan ke bandara. Ia melihat ke kanan dan kiri beberapa saat, lalu berjalan cepat menuju pintu samping rumah, bukan pintu depan. Seolah-olah ia tidak ingin ada tetangga yang melihat kepulangannya. Aku refleks menutup mulutku sendiri. Tubuhku gemetar hebat. Aku bahkan lupa cara bernapas. Kurang dari 1 jam yang lalu aku melihatnya masuk ke area keberangkatan bandara. Lalu, siapa yang sebenarnya naik pesawat itu? Atau memang tidak ada yang naik sama sekali? Aku terus mengawasi dari balik pagar. Beberapa menit kemudian, tirai ruang tamu terbuka sedikit. Dari balik kaca, kulihat ibu mertuaku menghampiri Dimas. Wajah mereka sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru berpisah 5 hari. Tidak ada pelukan, tidak ada ucapan rindu. Yang ada justru senyum puas di wajah keduanya. Ibu mertuaku lalu mengeluarkan sebuah map berwarna coklat dari lemari ruang tamu. Map itu diserahkan kepada Dimas. Mereka membukanya bersama sambil beberapa kali menunjuk lembaran-lembaran kertas di dalamnya. Aku tidak bisa mendengar isi pembicaraan mereka, tetapi dari ekspresi wajah keduanya, aku tahu mereka sedang membahas sesuatu yang sangat penting. Sesaat kemudian, ibu mertuaku masuk ke dapur. Tak lama, ia kembali membawa 2 gelas minuman. Dimas menerima salah satunya sambil tertawa kecil. Aku belum pernah melihat mereka setenang itu. Padahal seharusnya Dimas sedang berada ribuan meter di atas langit. Semakin lama aku berada di sana, semakin kuat firasat buruk yang sejak tadi menggangguku. Ucapan Tari kembali terngiang di kepalaku. Suami kakak punya rencana keji. Kalimat itu kini tidak lagi terdengar seperti ketakutan seorang pasien yang sedang putus asa. Kalimat itu terasa seperti sebuah peringatan. Aku segera mundur perlahan dari pagar. Tanganku gemetar saat mengambil ponsel. Aku hampir menelepon Dimas untuk menanyakan semuanya. Namun sebelum jariku menekan tombol panggil, aku langsung mengurungkan niat. Kalau Dimas memang sedang menyembunyikan sesuatu, meneleponnya sekarang hanya akan membuatnya sadar bahwa aku sudah mulai curiga. Aku memasukkan kembali ponsel ke dalam tas. Saat itu juga aku mengambil keputusan yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Aku tidak akan pulang ke rumah itu. Aku harus kembali menemui Tari karena mungkin hanya dia satu-satunya orang yang mengetahui alasan di balik semua sandiwara ini. Aku kembali ke rumah sakit dengan kepala yang masih dipenuhi pertanyaan. Begitu melihatku datang, Tari langsung berdiri dari kursinya. Wajahnya yang sejak tadi dipenuhi kecemasan, seolah sudah mengetahui jawabannya. Bahkan sebelum aku berbicara, aku hanya mengangguk pelan.
Tari menutup kedua matanya. Air matanya langsung jatuh tanpa suara. Aku duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. Sekarang ceritakan semuanya. Jangan ada lagi yang kamu sembunyikan. Beberapa saat Tari hanya menangis. Ia tampak mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan sesuatu yang selama ini dipendam sendirian. Akhirnya ia menarik napas panjang. Sekitar 3 minggu yang lalu, aku terbangun tengah malam karena haus. Saat melewati ruang kerja ayah, aku mendengar suara Mas Dimas dan Mama sedang berbicara. Awalnya aku tidak berniat menguping, tapi saat mendengar kata warisan, langkahku langsung berhenti. Aku diam di balik pintu. Aku mendengar Mama berkata, sabar sedikit lagi. Kalau semuanya berjalan sesuai rencana, seluruh harta itu akan jadi milik kita. Beberapa detik kemudian terdengar suara Dimas. Yang penting jangan sampai ada yang curiga. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sampai sekarang. Aku menatap Tari tanpa berkedip. Lalu kenapa baru sekarang kamu cerita? Tari mengusap air matanya. Karena aku sendiri tidak yakin. Kak, aku pikir mereka sedang membahas urusan perusahaan. Aku berusaha melupakan semuanya sampai akhirnya aku mulai menyadari sesuatu yang membuatku ketakutan. Aku terdiam menunggu. Tari melanjutkan dengan suara pelan. Setiap kali aku makan di rumah, badanku selalu terasa lebih buruk. Mual, pusing, dadaku sesak. Tubuhku seperti kehilangan tenaga. Tapi anehnya, setiap kali beberapa hari dirawat di rumah sakit, kondisiku justru sedikit lebih baik. Begitu pulang ke rumah, semuanya terulang lagi. Awalnya kupikir itu memang efek penyakitku. Semakin lama aku mulai merasa ada yang tidak beres. Aku mencoba mengingat kembali semua kejadian beberapa bulan terakhir. Aku baru sadar hampir setiap makanan yang diberikan kepadaku selalu disiapkan langsung oleh Mama, tidak pernah oleh pembantu. Aku pernah beberapa kali ingin mengambil sendiri makanan dari dapur, tapi Mama selalu melarang. Katanya aku harus istirahat. Saat itu aku merasa beliau hanya sedang menyayangiku. Sekarang aku justru takut. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Aku masih belum memiliki bukti. Tetapi semua yang diceritakan Tari terasa terlalu banyak untuk disebut kebetulan. Aku mencoba berpikir tenang. Kalau memang ada sesuatu yang sedang disembunyikan, aku tidak boleh bertindak gegabah. Kami membutuhkan seseorang yang mengerti cara mencari bukti. Saat itulah aku teringat pada Pak Haris. Beliau adalah sahabat lama almarhum ayahku, seorang penyidik yang pernah beberapa kali datang ke rumah sejak aku masih kecil. Aku segera menghubunginya. Beruntung sore itu juga beliau bersedia menemui kami di sebuah warung makan yang cukup jauh dari rumah sakit. Pak Haris mendengarkan seluruh cerita kami tanpa memotong sedikit pun. Sesekali ia hanya mencatat sesuatu di buku kecil yang selalu dibawanya. Setelah kami selesai bercerita, ia menatap kami bergantian. Kalau semua dugaan ini benar, jangan pernah memberitahu siapapun bahwa kalian sudah curiga. Mulai detik ini, anggap mereka tidak tahu keberadaan kalian. Biarkan mereka merasa semuanya masih berjalan sesuai rencana. Aku mengangguk pelan. Lalu apa yang harus kami lakukan? Pak Haris tersenyum tipis. Orang yang melakukan kejahatan karena harta biasanya sangat percaya diri. Semakin yakin mereka tidak dicurigai, semakin banyak kesalahan yang mereka buat. Tugas kita bukan menuduh. Tugas kita membuat mereka membuka sendiri semua rahasianya. Sebelum berpisah, Pak Haris tiba-tiba mengajukan satu pertanyaan yang membuat Tari langsung membeku. Tari, sebelum ayahmu meninggal, apakah beliau pernah menitipkan sesuatu yang sampai hari ini belum pernah kamu buka? Tari mendadak terdiam. Tatapannya kosong beberapa saat, lalu wajahnya perlahan berubah pucat. Seolah sebuah kenangan yang selama ini terkubur tiba-tiba kembali muncul di dalam ingatannya. Tari masih terdiam cukup lama. Tatapannya kosong, seolah sedang memaksa dirinya mengingat sesuatu yang selama ini terkubur begitu dalam. Beberapa saat kemudian ia menatapku. Kak, aku baru ingat. Seminggu sebelum ayah meninggal, beliau pernah memanggilku diam-diam ke ruang kerjanya. Saat itu kondisinya sudah sangat lemah. Beliau memberikan sebuah kunci kecil sambil berkata, kalau suatu hari terjadi sesuatu yang aneh di keluarga ini, ambillah isi berangkasnya. Jangan biarkan siapapun mendahuluimu. Aku mengira itu hanya pesan orang tua yang sedang sakit. Setelah ayah meninggal, aku benar-benar melupakannya. Pak Haris mengangguk pelan. Kalau begitu, kemungkinan besar jawaban pertama ada di dalam berangkas itu. Masalahnya, berangkas tersebut berada di rumah yang kini ditempati Dimas dan ibu mertuaku. Kami tidak mungkin masuk begitu saja.
Pak Haris kemudian menyusun rencana sederhana. Beliau meminta kami tetap berada di kontrakan, sementara ia mencari tahu kebiasaan Dimas dan ibu mertuaku selama beberapa hari. Dari hasil pengamatannya, setiap malam Jumat keduanya selalu pergi makan bersama rekan bisnis ibu mertua selama kurang lebih 2 jam. Itulah kesempatan kami. Malam itu, jantungku terus berdebar sejak meninggalkan kontrakan. Aku dan Tari memakai jaket serta topi agar tidak mudah dikenali. Mobil kami berhenti cukup jauh dari rumah. Kami berjalan kaki menyusuri gang kecil yang gelap. Untungnya rumah tampak kosong. Lampu ruang tamu padam. Mobil Dimas juga tidak ada. Tari mengeluarkan kunci kecil yang selama ini ia simpan di dalam dompetnya. Tangannya gemetar saat membuka pintu samping. Rumah yang dulu terasa hangat kini justru membuatku merinding. Kami masuk tanpa menyalakan lampu. Hanya cahaya senter dari ponsel yang menerangi langkah kami. Ruang kerja almarhum ayah mertua masih sama seperti terakhir kali kulihat. Lemari kayu besar berdiri di sudut ruangan. Di balik tumpukan map tua terdapat sebuah brankas berukuran sedang. Tari memasukkan kuncinya. Klik. Pintu brankas terbuka. Kami saling berpandangan beberapa detik. Di dalamnya tidak ada uang, tidak ada emas, hanya beberapa map dokumen dan sebuah amplop coklat bertuliskan, dibuka hanya oleh Tari. Tari membuka amplop itu dengan tangan yang terus bergetar. Di dalamnya terdapat surat wasiat asli lengkap dengan cap notaris. Kami membacanya perlahan. Semakin jauh membaca, wajah kami semakin pucat. Isi surat itu menjelaskan bahwa seluruh saham perusahaan, rumah, tanah, dan aset keluarga akan diwariskan kepada kedua anaknya secara bersama. Namun, terdapat satu syarat yang membuat kami sama-sama terdiam. Apabila salah satu anak meninggal lebih dahulu, seluruh bagiannya otomatis menjadi milik ahli waris yang masih hidup. Artinya, jika Tari meninggal, seluruh aset keluarga akan jatuh ke tangan Dimas. Aku langsung menatap Tari. Kini semuanya mulai masuk akal. Tapi Pak Haris yang sejak tadi memperhatikan surat itu justru menggeleng pelan. Beliau mengatakan surat wasiat ini hanya menunjukkan motif. Belum ada satupun bukti yang membuktikan bahwa Dimas dan ibunya benar-benar melakukan kejahatan. Saat hendak menutup map, sebuah lembar kertas kecil tiba-tiba terjatuh dari sela-sela dokumen. Di bagian atas tertulis hasil pemeriksaan laboratorium. Aku mengambilnya lalu membacanya pelan. Itu bukan hasil pemeriksaan milik ayah mertua, melainkan hasil pemeriksaan darah Tari yang dilakukan sekitar 8 bulan lalu. Di bagian bawah terdapat catatan dokter yang membuat napasku tercekat. Pasien disarankan menjalani pemeriksaan toksikologi lanjutan karena ditemukan indikasi paparan zat asing yang tidak dapat dijelaskan. Aku dan Tari saling menatap. Tari langsung menggeleng pelan. Aku tidak pernah menerima hasil pemeriksaan ini. Dokter juga tidak pernah menjelaskan apapun kepadaku. Pak Haris segera memasukkan semua dokumen ke dalam tas. Wajahnya berubah sangat serius. Kalau laporan ini sengaja disembunyikan, berarti kemungkinan ada seseorang yang tidak ingin Tari mengetahui kondisi tubuhnya yang sebenarnya. Dan mulai malam ini, kita bukan lagi sedang mencari motif. Kita sedang memburu pelaku. Keesokan paginya, Pak Haris langsung mengatur pertemuan dengan seorang dokter forensik yang dikenalnya. Beliau mengatakan satu hal yang terus terngiang di kepalaku. Kalau benar ada racun yang diberikan sedikit demi sedikit, jejaknya tidak selalu mudah ditemukan lewat pemeriksaan biasa. Kita harus mencari dengan cara yang berbeda. Tari segera menjalani pemeriksaan lanjutan. Beberapa helai rambutnya diambil. Dokter juga mengambil sampel darah dan potongan kuku. Semua sampel itu dikirim ke laboratorium toksikologi. Prosesnya memakan waktu beberapa hari. Hari-hari penantian itu terasa sangat panjang. Aku berusaha tetap terlihat tenang di depan Tari. Padahal setiap malam aku hampir tidak bisa tidur. Aku terus membayangkan bagaimana seseorang tega melakukan semua itu kepada adik kandungnya sendiri. 3 hari kemudian telepon dari Pak Haris akhirnya datang. Beliau meminta kami segera datang ke laboratorium. Begitu kami duduk di ruang pemeriksaan, dokter meletakkan beberapa lembar hasil analisis di atas meja. Wajahnya terlihat sangat serius. Beliau menjelaskan bahwa tubuh Tari memang mengandung jejak zat beracun yang terus masuk dalam jumlah kecil selama waktu yang cukup lama. Zat itu tidak secara langsung menyebabkan kanker. Namun racun tersebut membuat daya tahan tubuh terus menurun dan menghambat proses pemulihan sehingga kondisi Tari memburuk jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Air mata Tari langsung mengalir. Selama ini ia selalu menyalahkan tubuhnya sendiri. Ia mengira semua rasa sakit yang dialaminya memang akibat penyakit.
Tidak pernah terlintas sedikit pun bahwa ada seseorang yang sengaja memperparah penderitaannya. Aku memeluknya erat. Dadaku terasa sesak. Aku tidak sanggup membayangkan betapa menderitanya Tari selama berbulan-bulan. Meski begitu, Pak Haris masih belum puas. Beliau mengatakan hasil laboratorium hanya membuktikan adanya racun, belum membuktikan siapa pelakunya. Kami kembali ke kontrakan dengan pikiran yang semakin berat. Saat sedang membereskan beberapa kardus, pandanganku tiba-tiba tertuju pada sebuah kotak plastik kecil di sudut lemari. Aku langsung teringat sesuatu. Beberapa bulan lalu, aku pernah membeli kamera kecil. Awalnya bukan untuk mengawasi siapapun. Saat itu uang belanja di rumah sering hilang tanpa alasan. Aku penasaran kemana perginya uang tersebut. Karena itulah aku memasang kamera kecil di atas lemari dapur selama beberapa hari. Namun setelah uang tidak pernah hilang lagi, aku melepas kamera itu dan menyimpan kartu memorinya begitu saja. Aku segera mengambil kartu memori tersebut. Pak Haris membawanya ke laptop. Rekaman demi rekaman mulai diputar. Hari pertama tidak ada hal yang aneh. Hari kedua juga sama. Sampai akhirnya muncul rekaman pada suatu sore. Ibu mertuaku sedang menyiapkan semangkuk sup. Beliau melihat ke arah pintu dapur beberapa kali untuk memastikan tidak ada orang. Setelah itu, ia mengeluarkan botol kaca kecil tanpa label dari dalam lemari. Cairan bening diteteskan perlahan ke dalam sup. Kemudian sup itu diaduk beberapa kali hingga tidak terlihat berbeda. Tubuhku langsung merinding. Tari menutup mulutnya sendiri sambil menangis. Pak Haris meminta video diputar sampai selesai. Beberapa menit kemudian, Dimas masuk ke dapur. Ia melihat mangkuk yang sudah berada di atas meja. Lalu dengan suara yang terdengar jelas, ia berkata, "Jangan terlalu banyak, sedikit saja biar tidak ada yang curiga." Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada satupun dari kami yang sanggup berbicara. Kalimat itu terdengar begitu dingin. Seolah yang sedang mereka bicarakan bukan nyawa seorang adik. Pak Haris segera menyalin seluruh rekaman ke beberapa media penyimpanan. Beliau lalu memandangku dengan tatapan yang jauh lebih serius. "Sekarang kita sudah punya motif, kita juga sudah punya bukti ilmiah dan rekaman, tapi aku masih ingin menangkap mereka saat sedang melakukan perbuatan itu. Dengan begitu, mereka tidak akan punya ruang sedikit pun untuk mengelak." Aku mengangguk pelan. "Lalu apa yang harus kami lakukan?" Pak Haris menarik napas panjang sebelum menjawab. "Mulai besok kalian berdua harus kembali ke rumah. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku benar-benar merasa nyawaku sedang dijadikan umpan untuk menjebak orang yang selama ini kupanggil suami." Pagi berikutnya, aku berdiri cukup lama di depan gerbang rumah. Rumah yang dulu selalu membuatku ingin segera pulang kini terasa begitu asing. Tanganku berkeringat dingin saat meraih gagang pintu. Pak Haris sudah mengingatkanku berkali-kali. "Apapun yang terjadi, jangan menunjukkan kalau kamu sudah tahu semuanya." Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya masuk. Belum sempat aku melangkah jauh, ibu mertuaku langsung menghampiri dengan wajah penuh kepanikan. "Rina, kamu kemana saja? Mama sama Dimas hampir tiap hari mencari kamu." Aku tersenyum tipis sambil menundukkan kepala. "Maaf, Ma. Waktu itu kondisi Tari tiba-tiba menurun. Kami pindah ke rumah sakit lain karena ada dokter yang menyarankan begitu. Aku juga tidak sempat pegang ponsel." Ibu mertuaku langsung memelukku. Pelukan yang dulu selalu membuatku merasa diterima, kini justru membuat tubuhku merinding. Beberapa menit kemudian, Dimas datang dari lantai atas. Begitu melihatku, ia langsung berjalan cepat lalu memelukku erat. Aku sempat memejamkan mata bukan karena rindu, melainkan karena berusaha menahan amarah. Ia meminta maaf karena tidak bisa dihubungi selama perjalanan dinas. Katanya sinyal di tempat tugas sangat buruk. Aku hanya mengangguk. Dalam hati aku sadar setiap kata yang keluar dari mulutnya hanyalah kebohongan. Sejak hari itu, aku kembali menjalani rutinitas. Seperti biasa aku memasak, membersihkan rumah, melayani semua orang seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sementara itu, tanpa sepengetahuan keluarga, beberapa kamera berukuran sangat kecil telah dipasang oleh tim Pak Haris di dapur, ruang makan, dan ruang keluarga. Aku hanya diberitahu letaknya agar tidak salah bergerak. 2 hari pertama tidak terjadi apa-apa. Dimas justru terlihat berubah menjadi suami yang sangat perhatian. Ia sering membawakan buah, membelikanku vitamin, bahkan menawarkan diri mengantarku ke pasar. Kalau aku belum mengetahui semua rahasianya, mungkin aku benar-benar akan merasa menjadi istri yang paling beruntung. Namun, justru sikap baik itu membuatku semakin waspada.
Suatu sore, aku sedang melipat pakaian di kamar ketika tanpa sengaja mendengar percakapan dari arah balkon belakang. Suara Dimas terdengar sangat pelan. Aku mendekat tanpa menimbulkan suara. Dari balik tirai, kulihat ia sedang menelepon seseorang. Aku tidak bisa mendengar semua pembicaraannya. Hanya beberapa kalimat yang terdengar jelas. Sabar sedikit lagi. Setelah semuanya selesai, kita tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Aku langsung menggenggam ujung tirai. Dadaku terasa sesak. Aku tidak perlu menebak lagi dengan siapa ia berbicara. Malam harinya, Dimas mendadak mengajakku makan malam berdua. Katanya, sudah lama kami tidak menghabiskan waktu bersama. Ia bahkan menyiapkan meja makan sendiri. Ibu mertuaku juga terlihat sangat ramah. Beliau berkali-kali menyuruhku duduk dan tidak perlu membantu apapun. Sikap mereka yang mendadak berubah membuat naluriku semakin kuat mengatakan ada sesuatu yang sedang mereka persiapkan. Saat semua makanan telah tersaji, ibu mertuaku berkata akan mengambilkan jus jeruk favoritku. Beliau menuju dapur seorang diri. Beberapa detik kemudian, Pak Haris mengirim pesan singkat ke ponselku. Jangan minum apapun sebelum saya memberi kode. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku menyimpan kembali ponselku sambil berusaha tetap tersenyum. Tak lama kemudian, ibu mertuaku keluar dari dapur sambil membawa 3 gelas. 1 gelas diletakkan di depan Dimas, 1 lagi untuk dirinya sendiri. Dan gelas terakhir perlahan didorong tepat ke hadapanku. Aku menatap cairan berwarna jingga itu. Sekilas tidak ada yang aneh. Baunya sama seperti jus jeruk biasa. Namun entah kenapa tanganku terasa begitu berat untuk menyentuhnya. Dimas tersenyum sambil menatapku. Minum dulu, sayang. Biar badanmu kembali segar. Aku mengangkat gelas itu perlahan. Dari sudut mataku, kulihat ibu mertuaku dan Dimas sama-sama memperhatikanku tanpa berkedip. Seolah mereka sedang menunggu sesuatu yang sangat penting terjadi malam itu. Tanganku masih menggenggam gelas itu. Aku bisa merasakan tatapan Dimas dan ibu mertuaku terus mengikuti setiap gerakanku. Aku sengaja mengangkat gelas lebih tinggi. Bibirku nyaris menyentuh permukaannya. Saat itulah suara pintu depan dibanting hingga terbuka. Semua orang langsung menoleh. Belasan langkah kaki bergegas masuk ke ruang makan. Pak Haris berada paling depan bersama beberapa petugas. Suasana yang semula sunyi mendadak berubah tegang. Tidak ada yang bergerak. Aku perlahan meletakkan kembali gelas di atas meja. Dimas berdiri dengan wajah bingung. Ada apa ini, Pak? Pak Haris tidak langsung menjawab. Beliau hanya menunjuk gelas yang berada di depanku. Tidak seorang pun boleh menyentuh gelas itu. Seorang petugas segera memasukkan gelas tersebut ke dalam kantong barang bukti. Petugas lain berjalan menuju dapur. Tak lama kemudian, mereka kembali membawa sebuah botol kaca kecil yang disimpan di balik tumpukan bumbu. Wajah ibu mertuaku langsung berubah pucat. Beliau berusaha tersenyum. Itu cuma obat herbal. Pak Haris menatapnya tanpa berkedip. Kalau memang obat herbal, nanti hasil laboratorium akan membuktikannya. Ibu mertuaku langsung terdiam. Dimas mencoba mengambil alih keadaan. Pak, pasti ada salah paham. Bapak masuk ke rumah saya tanpa alasan yang jelas. Pak Haris mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya. Layar tablet itu kemudian diputar menghadap kami semua. Video pertama memperlihatkan ibu mertuaku menuangkan cairan dari botol yang sama ke dalam semangkuk sup. Video berikutnya menampilkan Dimas yang berdiri di sampingnya. Suara Dimas terdengar sangat jelas. Jangan terlalu banyak. Sedikit saja biar tidak ada yang curiga. Ruangan kembali hening. Aku memperhatikan wajah suamiku. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat kepanikan yang tidak bisa ia sembunyikan. Belum selesai sampai di situ. Pak Haris memutar rekaman terbaru yang diambil beberapa jam sebelumnya. Terlihat ibu mertuaku menuangkan cairan dari botol yang sama ke dalam gelas jus milikku. Setelah itu, Dimas masuk ke dapur, melihat gelas tersebut, lalu mengangguk pelan sebelum membawanya ke meja makan. Dimas langsung menghampiri Pak Haris. Semua itu tidak membuktikan apa-apa. Kami hanya menyiapkan minuman. Pak Haris tersenyum tipis. Kalau begitu mungkin hasil pemeriksaan laboratorium bisa membantu menjelaskan. Beliau menyerahkan beberapa lembar dokumen kepada Dimas. Wajah Dimas semakin pucat ketika membaca isinya. Cairan di dalam botol itu memiliki kandungan yang sama dengan zat yang ditemukan di tubuh Tari. Aku melihat tangan Dimas mulai bergetar, namun ia masih berusaha bertahan. Ia menunjuk ke arahku. Semua ini pasti ulah Rina. Dia yang mengatur semuanya.
Aku hampir tidak percaya mendengar tuduhan itu keluar dari mulut suamiku sendiri. Orang yang selama bertahun-tahun ku percaya kini mencoba menjadikanku kambing hitam. Pak Haris kembali mengeluarkan satu bukti terakhir. Kali ini bukan video, melainkan salinan percakapan dari ponsel Dimas yang telah diperoleh melalui proses penyidikan. Di dalamnya terdapat pesan-pesan antara Dimas dan seorang perempuan bernama Cindy. Isi pesannya membuat dadaku terasa sesak. Sebentar lagi semuanya selesai. Setelah warisan cair, kita mulai hidup baru. Perempuan itu membalas, "Terus istrimu bagaimana?" Jawaban Dimas membuat seluruh tubuhku lemas. "Tenang saja, dia akan menyusul adikku. Tidak akan ada yang curiga." Aku menutup mulutku sendiri. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ternyata selama ini aku bukan hanya dibohongi. Aku memang sudah direncanakan untuk dihilangkan. Melihat semua bukti terbuka, ibu mertuaku tiba-tiba terduduk di lantai sambil menangis histeris. Beliau terus menggeleng dan berkata bahwa semua itu bukan idenya. Semua dilakukan demi menyelamatkan keluarga. Namun ucapan itu justru membuat Dimas marah. Ia membentak ibunya sendiri. "Mama yang memulai semuanya. Kalau Mama tidak serakah, semua ini tidak akan terjadi." Ibu mertuaku langsung membalas dengan suara keras. "Bohong. Kamu sendiri yang pertama kali bilang lebih baik Tari cepat mati supaya seluruh harta jatuh ke tanganmu." Ruangan itu berubah menjadi saling tuduh. Orang yang selama ini terlihat kompak ini saling membuka kebusukan masing-masing. Pak Haris memberi isyarat kepada para petugas. Dalam hitungan detik, tangan Dimas dan ibu mertuaku diborgol. Saat mereka digiring keluar rumah, Dimas masih terus menoleh ke arahku. Tatapannya bukan lagi penuh kasih seperti yang selama ini kuterima, melainkan penuh kebencian. Di saat itulah aku sadar semua penderitaan ini belum benar-benar berakhir karena masih ada satu kenyataan yang belum pernah diungkap oleh siapapun tentang kematian ayah mertua kami. Beberapa minggu setelah penangkapan itu, rumah yang dulu selalu dipenuhi kebohongan akhirnya benar-benar sunyi. Aku dan Tari berkali-kali diminta memberikan keterangan kepada penyidik. Meski melelahkan, kami memilih menceritakan semuanya dengan jujur. Tidak ada lagi rasa takut seperti dulu. Yang tersisa hanya harapan agar semua kejahatan itu mendapat balasan yang setimpal. Suatu siang, Pak Haris menghubungiku. Beliau memintaku datang ke kantornya karena ada perkembangan baru. Begitu duduk di ruangannya, beliau menyerahkan satu map berisi hasil penyelidikan lanjutan. Ternyata setelah memeriksa seluruh dokumen keuangan keluarga, penyidik menemukan banyak transaksi mencurigakan yang dilakukan Dimas selama beberapa bulan terakhir. Sebagian uang perusahaan diam-diam dipindahkan ke beberapa rekening lain. Setelah ditelusuri, rekening-rekening itu ternyata terhubung dengan perempuan bernama Cindy, perempuan yang selama ini menjadi selingkuhannya. Bahkan sebuah rumah kecil di pinggir kota sudah dibeli atas nama perempuan itu menggunakan uang perusahaan keluarga. Aku hanya menarik napas panjang. Semua pengorbananku selama bertahun-tahun ternyata memang tidak pernah dihargai. Namun yang paling mengejutkan bukanlah soal perselingkuhan itu. Pak Haris membuka lembar berikutnya. Beliau mengatakan hasil penyelidikan juga memastikan tidak ditemukan bukti bahwa ayah mertuaku meninggal karena dibunuh. Beliau memang wafat akibat penyakit jantung yang sudah lama dideritanya. Tetapi ada satu kenyataan yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun. Sebelum meninggal, ayah mertuaku ternyata pernah mendatangi notaris untuk mengubah isi surat wasiat. Beliau mengaku mulai kehilangan kepercayaan kepada Dimas setelah beberapa kali mengetahui anaknya diam-diam mengambil uang perusahaan. Karena itulah beliau menambahkan syarat bahwa warisan hanya boleh diberikan kepada ahli waris yang terbukti tidak melakukan tindak pidana terhadap anggota keluarganya. Kalimat itu membuatku langsung terdiam. Artinya, sejak Dimas dan ibu mertuaku terbukti melakukan percobaan pembunuhan, mereka otomatis kehilangan seluruh hak atas warisan tersebut. Keputusan itu kemudian diperkuat oleh pengadilan. Seluruh aset keluarga akhirnya menjadi hak Tari sebagai satu-satunya ahli waris yang memenuhi syarat. Namun, hal pertama yang dilakukan Tari justru membuatku menangis. Beberapa hari setelah semuanya selesai, ia mengajakku datang ke rumah notaris. Di sana, Tari menyerahkan sebuah map kepadaku. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat sertifikat sebuah rumah kecil yang letaknya tidak jauh dari rumah sakit tempat ia selama ini berobat. Aku langsung menatapnya. "Ini rumah siapa?" Tari tersenyum sambil menggenggam tanganku. "Rumah kita, Kak. Kalau bukan karena Kak Rina, mungkin aku sudah tidak ada di dunia ini." Aku menggeleng cepat. "Aku tidak pernah mengharapkan apapun darimu."
Tari tersenyum sambil menghapus air matanya. Justru karena kakak tidak pernah mengharapkan balasan, aku ingin punya keluarga yang benar-benar tulus mulai hari ini. Air mataku akhirnya jatuh. Selama bertahun-tahun aku mencari kasih sayang dari orang yang salah. Padahal keluarga yang sesungguhnya justru ada di sampingku sejak awal. Beberapa bulan berlalu. Pengobatan Tari menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Dokter mengatakan kondisinya jauh lebih stabil dibanding sebelumnya. Setelah tidak lagi terpapar racun dan menjalani perawatan dengan benar, tubuhnya mulai memberikan respons yang selama ini tidak pernah muncul. Hari ketika kami keluar dari rumah sakit untuk kontrol rutin, Tari berjalan sambil tersenyum. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat jauh lebih segar. Di sisi lain, kehidupan Dimas berubah sepenuhnya. Selain menjalani hukuman penjara bersama ibu mertuaku, seluruh aset yang selama ini mereka incar juga lenyap dari tangan mereka. Perempuan yang dulu dijanjikan hidup mewah memilih meninggalkannya begitu mengetahui semua hartanya telah disita dan ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Aku tidak pernah datang menjenguk. Bukan karena masih menyimpan dendam, melainkan karena aku merasa kisah kami memang sudah selesai. Aku memilih menutup pintu masa lalu dan membuka lembaran hidup yang baru. Kini setiap kali melihat Tari tersenyum, aku selalu teringat satu hal. Terkadang orang yang paling berbahaya bukanlah orang asing, melainkan mereka yang setiap hari duduk satu meja makan bersama kita. Dan terkadang keselamatan datang dari seseorang yang justru sedang berjuang menyelamatkan hidupnya sendiri. Ya.